salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya tulis di Linktree Tanya Dokter Paran. Silahkan kirim melalui Linktree Tanya Dokter Paran. Nanti saya akan menjawab pertanyaan teman-teman dan akan menguploadnya di channel YouTube saya, yaitu Tanya Dokter Paran. Nah, sekarang saya akan membahas, ada satu teman kita dari Ponorogo ya, namanya Astito. Astito dari Ponorogo. Dia bertanya, "Dok, anu saya nyeri, cenut-cenut," katanya ya. Bahasa Jawa cenut-cenut itu apa ya? Ya nyeri gitu ya. Terus ke dokter dibilang basir, harus operasi. "Dok, anu saya cenut-cenut, nyeri ya, cenut-cenut." Kemudian saya ke dokter, dibilang wasir dan harus operasi. Saya akan menjawab begini ya, tidak semudah itu ya. Cenut-cenut dibilang wasir kok terus operasi ya. Dokter bedah harus bekerja sesuai garis pedoman atau guideline yang dipakai di seluruh dunia. Tidak boleh semaunya sendiri. Datang langsung, "Oh ini wasir harus operasi, wasir operasi," ya nggak boleh begitu ya. Tapi harus dipastikan dulu ini wasir atau bukan, ada kelainan yang lain tidak. Terus kalau wasir dalam atau wasir luar. Terus kalau wasir dalam itu derajat 1, 2, 3 atau 4. Jangan hanya cenut-cenut datang ke dokter bedah dibilang wasir dan harus operasi. Tidak boleh begitu ya. Saya juga dokter bedah ya. Saya sudah 22 tahun jadi dokter bedah ya. Kalau ada pasien wasir ya tidak langsung, "Oh ini harus operasi." Tidak begitu. Ada banyak modalitas, ada banyak cara terapi tentang wasir. Mulai dari basic treatment tadi ya. Terus kemudian tindakan tanpa operasi, kemudian tindakan operasi ya. Sebagai dokter bedah nggak boleh sak geleme dhewe ya. Sak geleme dhewe itu apa? Semaunya kita mau membedah, tidak ya. Kita harus melakukan tindakan menurut kebutuhan pasien ya, tailor made atau tailor treatment ya. Penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Tidak terus, "Wah ini harus operasi, harus stapler, harus halrat, harus diikat, harus disuntik ya." Kalau tidak perlu ya tidak boleh ya. Pertanyaan Astito dari Ponorogo tadi, anusnya nyeri cenut-cenut, datang ke dokter bedah, dibilang wasir harus operasi. Nyeri itu bisa karena wasir ya. Kalau tidak ada masalah yang lain, misalnya benjolan yang keluar, nyeri saja itu adalah gejala paling ringan dari wasir dalam, yaitu wasir dalam derajat 1. Wasir dalam derajat 1 itu gejalanya hanya gatal, nyeri sesudah BAB ya. Kalau nyeri saat BAB, kotoran keluar, itu kebanyakan namanya fisura ani atau robekan kulit tepi anus ya. Kemudian gatal, itu wasir dalam derajat 1. Jadi wasir dalam derajat 1 itu gejalanya apa? Gatal, nyeri ya. Kemudian rasa kepingin BAB dan berdarah ya. Itu wasir dalam derajat 1. Kalau wasir dalam derajat 1, tindakannya apa? Ini menurut guideline ya, menurut garis pedoman yang dipakai secara internasional ya. Jangan sak karepe dhewe. Jangan semaunya sendiri ya dalam menangani. Kalau wasir dalam derajat 1, ya hanya basic treatment saja. Basic treatment apa? Menjaga BAB tidak keras dengan cara banyak makan serat, sayur, buah, cukup minum, olahraga cukup ya. Kalau perlu obat flebotonik dan juga toilet training. Toilet training kan sudah dijelasin sama saya di video yang sebelum-sebelumnya. Apakah BAB-nya jongkok atau duduk? Ya, paling baik adalah jongkok. Karena itu lebih fisiologis ya, lebih seperti alamiah begitu. Karena sudut anorektal kita mendekati lurus tidak 90 derajat ya, yang membuat kita susah BAB. Tetapi kalau kita punya klosetnya duduk, ya kakinya harus nangkring. Ya, nanti dilihat di video-video yang lalu ya. Itulah yang namanya basic training. Kalau gejalanya membaik, tidak nyeri lagi, ya dipertahankan ya. Dipertahankan sendiri, dijaga sendiri, jangan sampai
dari derajat 1 menjadi derajat 2 keluar benjolan. Nggak boleh BAB keras, nggak boleh ngejen BAB, nggak boleh sedikit-sedikit BAB lama, chattingan di toilet dan sebagainya ya. Jelas ya, Astito dari Ponorogo. Kalau anusnya nyeri cenut-cenut, basic treatment dulu. Serat, cukup minum, olahraga, dan toilet training ya. Caranya apa? BAB, jongkok, BAB tidak lama-lama, tidak boleh ngejan lama-lama, tidak boleh dikit-dikit BAB. Dan hindari juga obat-obat atau makanan yang membuat Anda diare. Kalau kita diare itu secara signifikan akan mempengaruhi gejala hasilnya. Jelas ya? Kalau dibandingkan dengan BAB yang keras dan sering diare, diare ini yang lebih mempengaruhi, ya lebih signifikan daripada BAB keras ya. Jelas ya, Astito dari Ponorogo. Kalau anusnya nyeri cenut-cenut langsung operasi ya? Tidak ya. Jawabannya basic treatment ya. Baru kalau nanti tidak ada perubahan, baru tindakan tanpa operasi. Tindakan operasi itu tindakan yang terakhir ya. Jangan baru datang dilihat anusnya langsung ini harus operasi ya. Tinggalkan dokter yang seperti itu ya. Itu sak geleme dhewe ya, harus bekerja sesuai guideline atau garis pedoman yang dipakai secara internasional, dan tindakannya pun harus didiskusikan dengan pasien, karena tindakan penanganan basir itu harus sesuai kebutuhan pasien, bukan sesuai kebutuhan dokternya. Kira-kira itu jawaban saya ya, Astito dari Ponorogo.